Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas materi garis dan sudut. Nah, kemarin kita sudah membahas garis, sekarang kita membahas sudut. Konsep sudut, jenis-jenis sudut, dan ukuran sudut. Nah, mari kita simak video berikut. Yang pertama, konsep sudut. Di situ ada sebuah ruang kelas. Nah, coba kalian temukan benda-benda yang membentuk sebuah sudut dalam ruang kelas tersebut. Ya, yang pertama di situ sudut pintu ya. Kemudian yang kedua sudut papan tulis. Kemudian sudut meja. Dan yang keempat, sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam. Baik, jadi sudut itu apa? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua sinar garis atau dua buah garis lurus. Nah, kalian perhatikan di situ ada sebuah jam menunjukkan pukul 2. Nah, dua jarum jam tersebut membentuk sebuah sudut. Kalian perhatikan di situ. Jarum panjang pada jam ini merupakan sinar garis PA. Kemudian jarum pendeknya ini menunjukkan atau merupakan sinar garis PB. Ya. Kemudian titik P-nya di sini disebut titik sudut. Nah, satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat dan radian. Kemudian sudut dinotasikan dengan simbol seperti ini. Jadi, jika kalian menemukan sebuah simbol seperti ini, kalian jangan bingung. Ini merupakan simbol dari sudut. Oke, selanjutnya adalah penamaan sudut. Nah, kalian perhatikan di sini. Ada sudut APB. Nah, kalian perhatikan di sini ada kaki sudutnya ini, sinar garis PA ini dinamakan kaki sudut. Kemudian sinar garis PB juga dinamakan kaki sudut. Dan ini pertemuan antara dua kaki sudut membentuk sebuah titik. Nah, di sini titiknya titik P. Titik P ini merupakan titik sudut. Kemudian daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut merupakan daerah sudut. Nah, sudut yang terbentuk pada gambar tersebut dapat dinotasikan dengan sudut APB. Nah, jadi sudut ini, pada gambar ini, kalian bisa menamakan sudut ini dengan sudut APB. Nah, jika ditulis seperti ini, ya, menggunakan simbol atau sudut BPA, atau kalian bisa menyebutkan titik sudutnya saja. Berarti sudut ini bisa kalian namakan dengan sudut P. Oke, kita lanjutkan yang kemudian kita akan membahas pengukuran besar sudut. Alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Apakah kalian pernah melihat busur derajat? Tentunya kalian sudah
pernah melihat busur derajat ya. Nah, ini bentuk dari busur derajat. Pada setiap sudut yang terbentuk, harus kita tahu berapa besarnya. Nah, kita dapat menggunakan alat ukur sudut ini, besar sudut, busur derajat ini digunakan untuk mengukur besarnya sudut. Nah, di sini ini sebagai garis horizontal pada busur derajat, kemudian yang ini garis vertikal pada busur derajat, dan yang ini merupakan pusat busur. Coba kita akan mengukur besar sudut AOB ini ya. Langkah-langkahnya atau cara menghitung besarnya sudut AOB menggunakan busur derajat. Yang pertama, kalian letakkan busur derajat pada sudut AOB. Nah, pastikan titik pusat busur ini berhimpit dengan titik O. Kemudian sisi horizontal pada busur derajat berhimpit dengan sinar garis OA. Nah, setelah itu perhatikan angka nolnya. Kalian perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada garis OA. Nah, di sini ya, angka 0-nya berada pada skala bawah. Jadi kalian sebagai patokannya nanti menggunakan skala bawah yang ini. Ini ada dua skala, skala bawah dan skala luar ya. Karena angka 0-nya menunjukkan pada skala bawah, jadi kalian menggunakan yang bawah ini. Kalian perhatikan angka pada skala bawah yang terletak pada kaki sudut OB. Nah, kaki sudut OB ini terletak pada angka 75 di antara 70 dan 80. Di sini nih, perhatikan garisnya 75 ya. Jadi besarnya sudut AOB adalah 75 derajat. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis sudut. Ternyata ada beberapa jenis sudut yang harus kita ketahui. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu ukuran besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini ukuran besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Besar sudutnya 180 derajat. Dan sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama di sini, ini merupakan contoh dari sudut lancip. Kenapa? Karena besar sudutnya ini antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang ini contoh dari sudut lurus. Karena besar sudutnya 180 derajat. Kemudian yang ini, yang ketiga, merupakan contoh dari sudut tumpul. Karena
karena besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, yang ini yang keempat merupakan sudut siku-siku karena membentuk besar sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian di sini yang kelima, sudut refleks. Kalian perhatikan sudut refleks. Sudut refleks adalah yang sebelah sini karena besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, jadi sebelah sini ini sudut refleks. Yang bagian dalam yang kecil ini merupakan sudut lancip. Kemudian sama yang ini juga. Nah, bagian dalamnya ini merupakan sudut tumpul. Kemudian yang sebelah sini ini sudut refleks karena besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Ini sudut refleksnya sebelah sini, ya. Kemudian yang terakhir, sudut refleksnya sebelah sini. Kemudian bagian dalamnya yang ini merupakan sudut siku-siku. Nah, biasanya untuk sudut siku-siku ini tandanya ada tanda persegi kecil di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan jenis-jenis sudut dari masing-masing besar sudut berikut. A. 1/3 sudut siku-siku. Penyelesaiannya 1/3 sudut siku-siku. Ini termasuk jenis sudut apa? Nah, maka kita harus tahu besar sudutnya berapa. Karena 1/3 sudut siku-siku, maka besar sudutnya sama dengan 1/3 dikalikan dengan besar sudut siku-siku berapa? Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka 1/3 dikali 90 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat ini termasuk dalam jenis sudut apa? 30 derajat ini kan di antara 0 derajat dan 90 derajat. Maka jenis sudutnya adalah sudut lancip. Sekarang nomor yang B, 2/3 sudut lurus. Nah, 2/3 sudut lurus ini termasuk jenis sudut apa? Kita cek 2/3 dikali sudut lurus maka besarnya 180 derajat. Maka besar sudutnya 2/3 dikali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, ini ya cara menghitungnya. 180 dibagi 3 dikali 2. Ya. 180 dibagi 3 hasilnya 60. 60 dikali 2 hasilnya 120. Nah, karena besar sudutnya 120, maka 2/3 sudut lurus itu termasuk dalam jenis sudut tumpul. Oke, sekarang yang C. Yang C 1/4 putaran penuh. Nah, berapa besar sudutnya? Kita langsung hitung di sini. 1/4 dikali putaran penuh itu berarti 360 derajat besarnya ya. Maka besar sudutnya 360 derajat dibagi 4 hasilnya 90 dikali 1. Maka besar sudut 1/4 putaran penuh itu adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat ini membentuk termasuk ke dalam jenis sudut siku-siku. Kemudian yang D, yang terakhir, 3/5 putaran penuh. Nah, kita langsung hitung besar sudutnya.
3/5 dikali putaran penuh, satu putaran berarti satu putaran busur ya. Busur itu kan setengah putaran, kalau satu putaran berarti muter 360 derajat. Maka besar sudutnya 3/5 putaran penuh adalah 3/5 dikali 360 derajat. Cara menghitungnya, 360 derajat dibagi 5 dikalikan 3, hasilnya 216. Nah, 216 ini besarnya lebih dari 180 ya, atau antara 180 dan 360 derajat. Maka 3/5 putaran penuh ini termasuk dalam jenis sudut refleks. Nah, itu saja video tentang konsep sudut, ukuran sudut, dan jenis-jenis sudut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.